Betul Dan sekali. tentunya pasti ada peluang investasi Pasti dong. yang ada di Sumatera Selatan. Pasti. Mereka perlu makan restoran kebagian rezeki. Mereka pengen jalan-jalan, angkutan, Grab, ojek dan semuanya mereka akan kebagi. Jadi artinya multiplier efeknya sangat luar biasa. Kalau event besar kita yang rutin setiap tahun itu pertama adalah Festival Sriwijaya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, salam sehat. Wah, ini luar biasa sekali. Balik lagi di Sekitoan tentunya, Sobat Uang Kito. Sekitoan, sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Nah, ini luar biasa niat. Jadi, hari ini banyak sekali cerita-cerita yang ada di Sumatera Selatan ini, baik itu dari penghargaan, apresiasi, terus juga hal-hal baru yang ada di Sumatera Selatan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, program-program yang terus berjalan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Dan hari ini spesial, Sobat Uang Kito tentunya di Sekitoan hari ini bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata one and only Dr. Haji Alfasah Rizal SPMSC. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi. Salam sehat. Salam sehat untuk kita galau-galau. Pak, kalau ngobrolin hari ini, pagi hari ini kita lagi ada di Montpera nih. Ini adalah saksi bisu, ikon Palembang, Perjuangan rakyat. perjuangan rakyat, perjuangan para pahlawan dan juga relawan pada kala itu. Betul sekali. Spesial Pak hari ini. Hari ini luar biasa dan saya merasa bangga sekali. Saya menjadi salah satu yang diajak untuk berbicara tentang seputar kita, khususnya seputar Kota Palembang. Bukan salah satu, tapi satu-satunya untuk menjadi yang pertama. Amin. Amin. Tapi ngobrolin tentang pagi hari ini, apa sih Pak rahasianya untuk selalu awet muda dan tetap semangat nih? Wow, rahasia awet muda ya. Saya ini udah hampir mendekati masa istirahat. Baik Mbak Ivo. Ya. Jadi terima kasih nih. Jadi kalau rahasia awet muda yang jelas kita selalu positive thinking. Betul. Ya. Semangat. Positive thinking, kemudian kan lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Oke. Kemudian dengan tuntas. Baik. Dan yang pasti sesuatu itu kita lakukan dengan secara cerdas. Ya, jadi artinya kita melangkah itu dengan segala persiapan sebelumnya. Setuju. Ya, supaya kita jangan salah langkah. Yang pasti adalah positive thinking, nikmati apa adanya, ngalir seperti air saja, dan tidak usah terlalu neko-neko hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan, dan kita tahu kita punya kapasitas apa, jalankan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang pasti bekerjalah dengan ikhlas, cerdas dan tuntas. Dan yang pasti jadilah dirimu sendiri. Jadilah Be dirimu yourself, kata orang Kompring. And the good things will be belongs to you, Yes, right? I think so. Oke, ini luar biasa. Pak, kalau ngomongin di Sumatera Selatan, pariwisata ya. Pariwisata ini di Sumatera Selatan sangat begitu masif lah. Yes. Kemajuannya begitu masif, apalagi kalau kita ngomongin tentang yang udah mau naik gunung, Lahat Bersema ke sana itu kemajuan luar sangat biasa. besar. Antusias masyarakatnya Betul. juga luar Betul biasa. sekali. Kalau ngomongin tentang harga sudah cukup seperti di Jawa ini Pak. Betul. Ya, Jadi persaingan. intinya gini, kita bangga nih sebagai masyarakat Oke. Sumatera Selatan bahwa provinsi kita dengan 17 kabupaten kota, Yes. bicara pariwisata dan budaya, kita memiliki keragaman budaya dan keragaman pariwisata yang luar biasa. Luar biasa. Karena satu kabupaten saja bisa berbagai bahasa, kemudian satu kabupaten saja bisa berbagai macam budaya yang ada Yes. di situ. Dan potensi wisatanya pun beragam. Ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata ekraf, ada wisata bahari dan sebagainya. Jadi kita memiliki semua itu. Cuma itu tadi, semua tersebar di kabupaten kota. Ya. Ada yang mudah dijangkau, ada Dan yang ada agak perlu waktu. Ada Yang effort ya. ada effort seperti pagar alam, kita harus butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai pagar alam, yang wisata alam Gunung Dempo-nya. Dan insya Allah tahun ini kawasan Gunung Dempo pagar alam akan mendapatkan salah satu penghargaan sebagai anugerah desa wisata nasional dan masuk ranking 50 besar. Wow. Dari 600 lebih, 635. Luar biasa. Menjadi peringkat masuk 50 besar. Dan biasanya kalau udah masuk 50 besar,
Menteri Pariwisata akan datang memberikan penghargaan. Pasti. Jadi, Kalau di Sumatera Selatan banyak menteri yang datang, Pak. alhamdulillah, dan itu Ya. Menteri Sandiaga sangat concern dan dia betul-betul mengapresiasi ya dengan kemajuan pariwisata di Sumatera Selatan, dan bahkan saya sempat selalu komunikasi dengan beliau. Insya Allah nanti beliau akan datang ke Sumatera Selatan pada suatu event besar kita, yaitu Festival Sriwijaya. Festival Sriwijaya, Menteri Sandiaga Pariwisata, Uno insya Allah akan hadir. Betul, dan bukan hanya menteri, kita juga akan kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, yaitu dari Spanyol dan Meksiko. Mereka akan datang membawa tim keseniannya, nanti kita akan berkolaborasi, kita akan tukar budaya dengan mereka. Ini luar biasa sekali. Festival Sriwijaya yang ke-32 di tahun 2024, it's a lot of new things, berarti. Ya, I think so. Ya. Jadi a lot of thing, a lot of culture, many kind of culture we can see in Festival Sriwijaya. Ih, jadi penasaran ya. Iya. Jadi penasaran nih, Festival Sriwijaya pasti Pak bakal banyak hal yang baru, Betul. yang luar biasa. Betul. Dan menteri juga Insya Allah akan hadir ya. Berarti dengan apresiasi tinggi ini sejalan dengan demand dan juga sejalan dengan kemajuan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Betul Dan sekali. tentunya pasti ada peluang investasi Pasti dong. yang ada di Sumatera Selatan. Pasti. Akan banyak investasi yang ada di Sumatera Pasti. Selatan dengan Festival Sriwijaya 32. Yes, kita harapkan demikian karena kita juga mengundang beberapa duta besar. Oke. Jadi kita harapkan duta besar, kemudian para pelaku-pelaku usaha pariwisata kita undang dan mereka bisa melihat. Jadi festival Sriwijaya ini hanya sekedar media kita untuk mengundang berbagai investor. Yes. Bahkan kita juga kegiatan bukan hanya gelar budaya, kita juga melakukan kegiatan seperti ekraf, ekonomi kreatif. Kita melibatkan para pengusaha-pengusaha, para usaha-usaha pariwisata, travel agent, dan semuanya kita libatkan dan mereka akan bertransaksi di situ. Dan saat- efek dominanya akan Pasti. akan hadir, Dan ya. yang jelas kita juga mengundang tamu dari luar, mengundang peserta dari luar provinsi. Otomatis efeknya apa? Efeknya mereka akan datang ke Palembang dan mereka pasti perlu penginapan dong. betul. Hotel akan kebagian rezeki. Mereka perlu makan, restoran kebagian rezeki. Mereka pengen jalan-jalan, angkutan, Grab, ojek dan semuanya mereka akan kebagian. Jadi artinya multiplier efeknya sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan tentunya pasti banyak harapan baik dan juga doa baik Ya, dengan pasti adanya dong. Festival Sriwijaya Pasti, 32 ya. pasti. Investasi berdatangan, peluang begitu besar. Si Kok Kato untuk Kepala Dinas Pariwisata Lapang ya. Ai, moncer kata. Iya. Ngobrolin tentang pariwisata ini kalau di Sumatera Selatan banyak yang harus dieksplor Betul, sebenarnya. tidak akan ya, pernah Pak, ya. habis. Tidak akan pernah habis. Karena memang tadi Bapak sempat mention kita ini lengkap Lengkap ya sekali. di Sumsel ini. Betul. Kalau wisata air ya Besema. Ada Ya kan? ada di Basema, ada di Oki, bahkan kita ada satu pulau tersembunyi. Ini yang sedang kita garap, yaitu Pulau Maspari, yang ada di kawasan pantai timur Ogan Kemering Ilir. Itu luar biasa. Pantainya, pasir putihnya, di situ kita bisa melakukan diving, snorkeling, karena di situ ada terumbu karang Bisa diving. dan banyak ikan-ikan hias. Ada yang menariknya ada dua penyu langka, yaitu Oke. penyu sisik dan penyu hijau. Dan mereka selalu bertelur di sana dan ini sebuah daya tarik tersendiri. Sudah dimulai dari sekarang Pak? Sudah dari beberapa tahun yang lalu, tapi Ya. kendalanya adalah infrastruktur untuk Infrastruktur. mencapai destinasi itu yang masih perlu kita tingkatkan. Iya betul. Masih tadi yang sempat kita cerita effortnya ya. Ya, harus ya. betul. Kalau ke sana itu harus effortnya. Ya harus niat gitu Iya, ya. harus Jadi niat. paling tidak kita harus camping, harus Betul, bermalam di situ. betul. Kalau nggak bermalam nggak asik. Oh karena penginapannya belum ada ya? Ada, tapi kita lebih asik pakai tenda-tenda. Jadi kita bisa pagi-pagi bisa mancing atau sore. Mungkin dalam cuaca pagi seperti ini kita bisa snorkeling, bisa diving. Asik Dan ya, Pak, cukup 2 meter saja semua ikan hias sudah terlihat. Dan ini jaraknya dekat sekali dengan Bangka. Jadi nanti kita akan coba berkolaborasi dengan pemerintah Bangka Belitung Oke. sebagai sister city ya. Jadi sister city kita coba apa nih yang bisa kita jadikan. Yang pasti pulau itu adalah milik kita. Dan kalau dari foto udara ini luar biasa. Saya bermimpi Pulau Maspari kita jadikan Maldivnya Sumatera Selatan. Maldivnya Sumatera Maldives, Selatan. Wow. Banyak Iya. banyak
dream ya dari Ya. seorang visioner kepala Harus dinas dong. pariwisata ini ya. Kalau ngomongin tentang camping-camping ini di Montpera bisa nggak ya campingnya? Ini nggak boleh. Ini nggak boleh Ini nggak boleh. camping Ini ya, Pak? public space. Jadi Oke. kalau camping nggak cocok juga dong camping di tengah kota. Tapi kan Ya. kalau milenial tuh Pak maunya yang simple tapi bisa Instagramable, bisa Ya, kita di-post, bisa. kita arahkan tempat lain. Jadi di Palembang ada tempat camping seperti misalnya Bukit Siguntang Ya. bisa, atau di Taman Purwakala Sriwijaya itu bisa untuk camping. Jadi kita siapkan tempatnya. Jadi artinya sesuai dengan keinginan tadi generasi muda, maksudnya Gen Z ya, udah pengen apa seperti itu, kita siapkan semua fasilitas. Semua sudah ada. Ada Semua semua. sudah ada. Tinggal kolaborasi saja lagi. Nah, kita harapkan di Festival Sriwijaya akan banyak sinergi dan kolaborasi yang Harapannya, tercapai. pasti, Ya? pasti. Pasti. By the way Pak, kalau ngomong tadi kan kita kan ngobrolin yang pariwisata semua ya. Event-event besar di Sumatera Selatan ini kalau kita ngomongin memang beberapa tahun terakhir Agak menurun ya. agak melempem ya. Tentunya banyak faktor ya. Betul. Banyak faktor. Kalau event besar kita yang rutin setiap tahun itu pertama adalah Festival Sriwijaya. Ya. Karena Festival Sriwijaya sudah masuk Ken itu ada karisma event nasional. Ya. Nusantara. Jadi mau tidak mau kita setiap tahun harus mengatakan belakang itu. Itu event budaya. Kemudian kita punya event besar lagi namanya Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Ya. Itu adalah aktivitas kegiatan bersepeda tapi sambil rekreasi. Sambil Beda dengan Tour de. Kalau Tour de itu mereka balapan. Kalau ini nggak, mereka bersepeda sambil santai, bisa tegur sapa dengan masyarakat penonton, dan mereka menikmati alam. Jadi pada saat mereka oh ini ada background bagus, mereka berhenti. Mereka foto-foto atau say hello untuk masyarakat. Jadi betul-betul bersepeda, sehat, olahraga, dan bisa rekreasi. Karena Grand juga. Fondo itu bukan race ya Pak ya. Bukan race. Jadi dia artinya kita mengumpulkan para penghobi Iya. sepeda, dan biasanya mereka akan berdatang dan mereka sanggup mengeluarkan dana yang cukup besar tanpa kita haruskan. Mereka bayar sendiri, cari penginapan sendiri, transportasi sendiri, cari makan sendiri. Yang penting mereka punya tempat untuk mereka melaksanakan hobi mereka. Betul. Ini. Dan juga ada Itu kita dempuran tangkap. juga. Ya, Ada dempuran juga. ada ya. dempuran di pagar alam, Betul. ada dempo enduro, banyak sekali itu event. Kemudian dari tahun 2010 sebenarnya dengan kita memiliki venue Jakabaring, pada waktu zamannya Menteri Arief Yahya, kita Sumatera Selatan sudah dideklar sebagai sport tourism destination, jadi tempat tujuan wisata olahraga. Internasional loh. Yes. Internasional Betul, ya. betul. Infrastrukturnya, fasilitasnya, Betul. semua standar-standar dari lapangan-lapangan court-courtnya itu Betul. juga standarnya internasional ya Pak ya. Betul. Ini nggak main-main, Betul. nggak main-main. Kita Jadi, punya betul. Berkaitan dengan pertanyaan Oke. Ivo tadi, ini agak menurun ya. Ya. Pertama, menurunnya jumlah wisatawan datang itu akibat dari dampak COVID-19, itu satu. Nah, khususnya mancanegara ya. Karena dulu kita ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, Palembang, dan dari Singapura, Palembang secara direct. Nah, dengan adanya COVID, penerbangan dibatasi dan katakanlah ditutup sementara. Nah, dampak berikutnya kemarin kita tidak tahu latar belakangnya apa, tiba-tiba Menteri Perhubungan memberikan semacam SK baru penurunan status kita dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Tapi kami sudah melakukan langkah konkret, berkirim surat kepada Menteri, kemudian juga Pak Gubernur juga melakukan hal yang sama. Artinya kita berharap status bandara kita dikembalikan lagi, karena ini set efeknya luar biasa. Bukan hanya pariwisata, tapi berarti masih ada harapan Ada. untuk SMB menjadi international airport lagi. ada. Ini Masih lagi ada. sedang Usahakan ya, Pak. diusahakan. Karena apa? Nggak usah jauh-jauh dari Malaysia saja. Malaysia itu kalau datang ke Palembang mereka berbelanja. Makanya Betul. bagi orang Malaysia, Palembang ini sebagai wisata belanja. Mereka datang berbelanja. Biasanya dulu pasar 16 Ilir itu semuanya macik-macik orang dari Malaysia, semua mereka berbelanja. Jadi ini peluang harus kita tangkap. Betul. Jadi peluang-peluang ini sempat terhenti sejenak sementara. ya. Sementara. Tapi kita tetap optimis bahwa status bandara akan kembali normal. Akan kembali dan pasti akan kembali. Pasti, insya Allah. Kita hanya tinggal tunggu waktunya Yes, saja ya ya, Pak ya. gitu. Tapi kita akan kembali Sobat Ruang Kito dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih banyak sekali yang akan kita obrolin tentang Festival Sriwijaya juga yang akan luar biasa di tahun ini, di tahun 2024 Festival Sriwijaya yang ke-32. Tetaplah bersama kami di Sekitoan.
Masih di Sekitoan, Sobat Uang kita masih di Monpera, masih bersama dengan one and only Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang awet muda, belaga, wong kayo lamo, kate utang duit banyak. Alhamdulillah, amin, amin. Luar biasa, nganti pilih lagi nanti ya. Tapi Pak, pagi ini kayaknya agak ini ya, agak cerah, ya udah cerah hari. Cerah dan juga ada agak sedikit yang berbeda Pak. Biasanya Pak kalau Ivo ke Monpera 5 menit sekali pengamen datang Pak. Ini pagi ini udah ada nih Pak. Apa sudah dikondisi ke Pak? Enggak juga, karena memang kita kan ada petugas-petugas yang pengelola yang sudah kita kan. Nantinya kita ingin menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang artinya untuk publik tetapi nyaman. Jadi kalau dia udah mulai banyak pengamen, banyak pengemis, nanti kan para pengunjung tidak akan nyaman mereka. Jadi kita kondisikan untuk tidak terjadi. Makanya sekarang udah kita pagar kan. Kalau dulu belum dipagar, jadi bebas orang lalu lalang di Monpera ini. Masuk ya Pak ya. Luar biasa, dan ini juga makin besar. Alhamdulillah. Ya, Pak, ya. Jadi kerjasama kita dengan Perkim ya. Jadi kita coba, dulu kan ini dikelola oleh Kota Palembang. Nah, sekarang sudah dikembalikan ke kita. Kita coba tata sedemikian rupa sehingga karena ini kan pusat keramaian dan tengah kota. Iya betul. Jadi bagaimana kita memfasilitasi masyarakat supaya mereka bisa istirahat, mungkin ada sekarang zamannya foto selfie, kemudian mereka karena bikin konten ya. Jadi ini momennya bagus sekali untuk di Monpera, apalagi Monpera punya cerita tentang perjuangan rakyat Palembang khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Pak, tapi Monpera ini masih bisa masuk kan kita Pak ya? Masih bisa sampai ke atas sampai ke atas bisa, masih bisa. Sekarang udah bagus, udah cantik di dalam. Jadi sudah kita kelola dengan tata pamer yang luar biasa, yang semuanya kita pasang gambar-gambar atau vitrin yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Kota Palembang. Seru ya Pak ya? Sesuai dengan judulnya. Seru ya Pak ya? Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Yes, luar biasa. Pak, ngobrol tentang tadi sempat terputus tentang Festival Sriwijaya ke-32 di tahun 2024. Yang akan banyak sekali kejutan. Pasti. Ya, banyak sekali hal-hal baru. Betul. Ya kan? Dan juga insya Allah apresiasi tinggi Pak Menteri akan datang nih. Insya Allah. Jadi sampai detik ini masih belum berubah. Tetapi beliau tetap menyatakan saya akan datang. Ya, karena saya sempat komunikasi langsung dengan beliau. Yang pastinya Festival Sriwijaya yang ke-32 ini memang agak ya kita harapkan setiap tahun berbeda ya. Karena kita punya tema masing-masing tema. Kali ini kita mengangkat tema The Spirit of Sriwijaya. Jadi artinya kita tahu bahwa Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dan itu kebanggaan kita juga. Dan Palembang sudah dinyatakan sebagai salah satu pusat. Kalau bicara sejarah kerajaan Sriwijaya banyak sekali. Ada sampai ke Thailand, kemudian Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan semuanya. Tapi pusat kerajaannya itu ada di Kota Palembang. Nah, spirit kebesaran kerajaan Sriwijaya ini akan kita angkat di dalam festival kita kali ini. Yang jelas, Festival Sriwijaya adalah salah satu event budaya, di mana kita akan mengajak dan memberikan kesempatan kepada para seniman-seniman budayawan kabupaten kota se-Sumatera Selatan, mereka untuk menampilkan seni budaya dari masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, kita juga mengharapkan kabupaten kota melibatkan generasi muda supaya mereka juga tadi spirit of Sriwijaya tadi, jadi supaya mereka selalu ingat, oh ini Palembang ini kerajaan besar dulunya, dan mereka harus tahu tentang sejarah Sriwijaya. Dan dalam festival ini kita tidak hanya sekedar perform kebudayaan saja, kita ada kegiatan semacam napak tilas tentang Sriwijaya. Mereka akan mencoba menyusuri tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Sriwijaya. Kemudian juga kita akan ada lomba foto, kemudian juga kita ada seminar yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Banyak aktivitas berat di Festival Sriwijaya ke-32. Betul, makanya kegiatannya mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Tanggal 19 Juni? Iya, Juni. 19 Juni sampai dengan 23 Juni. Dan puncaknya adalah di tanggal 21 sebagai openingnya. Oke, wow. Closingnya tanggal 23. Akan ada UMKM yang pasti dong terlibat. Jadi makanya tadi sesuai dengan instruksi Presiden juga, instruksi Menteri, setiap kegiatan kita harus melibatkan UMKM. Karena apa tujuannya? Supaya masyarakat ikut merasakan. Betul. Mereka akan ikut merasakan manfaat sebuah event, maka kita libatkan. Wah, kalau mau pikir banyak sekali UMKM yang pengen ikut, tapi kita kurasi.
Karena kita juga akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat pengunjung. Jadi yang tidak semua UKM asal ikut siapa nggak bisa. Jadi kita kurasi lagi, kita ambil yang terbaik dan mereka silakan menampilkan produk-produk kuliner, produk-produk misalnya fashion atau produk apa saja, dan mereka dengan harapan ya sekaligus masyarakat mengenal bahwa ini loh kekuatan dan potensi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Jadi kita akan pamerkan pada saat festival Sriwijaya dan berbarengan. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Pasti banyak aktivitas-aktivitas yang diikuti, apalagi lomba-lomba tadi ya Pak ya. Lomba-lomba dari dan ngomongin tentang festival Sriwijaya ini kan juga kerajaan Sriwijaya ini kan juga cikal bakal ya Pak ya, cikal bakal dari Singapura, ya semua, dari sejarah semua. Malaysia, Ya, Kamboja dan lain-lain ya Pak ya. Kaitannya seperti kalau Malaysia itu kan kita kenal dengan terutama negeri Malaka, itu ada kaitannya dengan Demang Lebat Daun, ada kaitannya dengan Parameswara. Maka dari itu kalau wisatawan dari Malaysia datang, mereka pasti ziarah ke Bukit Sigutang. Begitu juga dengan Singapura, mereka dikenal dengan Tumasiknya. Jadi awal Singapura ini dari cerita Sriwijaya dan cerita Palembang Darussalam, cerita dari Demang Lebau, dan jadi banyak sekali keterkaitannya. Nah, kalau di Festival Sriwijaya tahun ini apa sih Pak yang bikin spesial selain Pak Menteri akan datang, terus itu juga ini kan pasti akan besar, big event ya Pak ya di tahun 2024. Terus juga akan banyak sekali investor dari tamu-tamu dari Meksiko, dari Portugal. Ya, dari Meksiko dan Spanyol. Oh, dari Spanyol. Dan bahkan sebenarnya banyak. Tadinya dari Taiwan pengen ikut juga, dari Rumania pengen juga, dari Italia juga pengen datang, tapi sementara kita pending. Kenapa? Ya kalau terlalu banyak kita juga susah untuk melayani mereka nanti. Kita kan harus memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga mereka satisfied, ya mereka puas dengan pelayanan kita, dan ya artinya mereka datang bukan 1 hari, mereka bisa kurang sekitar 7 hari mereka akan berada di sini. Makanya kita bikin paket-paket, kita akan bawa ke tempat-tempat objek wisata dan juga sejarah, sehingga mereka betul-betul mengenal tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi spesifiknya adalah tahun ini, di samping kita memang mencoba untuk mempamerkan atau untuk menyuguhkan potensi budaya kita juga akan mencoba memberikan kesempatan kepada para UMKM yang mereka akan mencoba mempamerkan atau menjual produk-produk mereka. Dan yang ketiga adalah ya tadi kita mengundang tamu dari luar. Ini luar biasa, tamu yang datang ini bukan mereka tim budaya. Jadi mereka juga nanti akan menampilkan budaya mereka. Jadi tari Spanyol, nanti bisa kita melihat bagaimana tari Meksiko. Jadi kita akan berkolaborasi. Luar biasa. Jadi masyarakat akan diberikan tontonan menyaksikan budaya dari negara luar. Berarti justru bukan hanya wisatawan luar aja yang belajar sama kita juga akan belajar ya. Juga, wah asik nih misalnya. Kita selama ini cuma melihat di TV atau melihat di YouTube tentang tari-tari Spanyol, tari Zumba dan segala macam. Kita akan langsung melihat dengan orang Spanyol. Dengan orang Spanyolnya. Ini luar biasa juga. Jadi menarik sekali. Jadi artinya masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, jangan lewatkan kesempatan untuk datang ya, melihat langsung aktivitas Festival Sriwijaya. Dan yang akan dilaksanakan 19 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024. Yang diadakan di pusatnya di Monpera. Di Monpera. Tapi untuk kegiatan yang lainnya, yang side eventnya seperti tadi Napatilas, mereka akan berangkat dari Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, kemudian mereka akan mendatangi tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Sriwijaya. Nanti finishnya ya mungkin di Monpera. Kemudian juga kita juga membuat semacam seminar, membedah tentang, karena banyak kan orang masih meragukan bahwa Sriwijaya ini pusatnya di Kota Palembang. Nah oleh karena itu kita akan bedah, kita akan langsung tunjukkan bahwa mereka tidak perlu ragu, pusat kerajaan sini itu ada di Kota Palembang. Berarti Festival Sriwijaya ini juga menjadi moment of truth juga dong, ya, tentang keberadaan dan eksistensi dari kerajaan Sriwijaya ini. Betul ini luar biasa. Dan tanggal 19 sampai 23 Juni, Sobat Uang Kito akan diadakan di Monpera pusatnya ya. Tentunya ini gratis. Ya, tentunya ini gratis. Silahkan datang, ajak semua keluarga, teman-teman, rekan ya. Ajak kawan, ajak dulur-dulur, ajak sanak famili. Mantan boleh? Boleh, pasti dong. Jadi balikan gitu boleh. ya. Siapa tahu dengan ngajak penonton bersama jadi balikan. Iya. CLBK jadi ya. Wow, ini luar biasa sekali. Pak,
terima kasih sudah ngobrol-ngobrol Sama-sama, ya. sama-sama, Terima kasih Ibu. juga sudah diajak ke Monpera ini Yes. menjadi saksi bisu, dan juga ini akan menjadi saksi Saksi. ribuan orang yang akan hadir di Festival Betul. Sriwijaya Betul ke-32 di tahun 2024. Betul sekali. Sukses Bapak untuk Amin, amin. seluruh big event, Amin. your plan, Thank you. your family, Yes. dan yang pasti Ya. sehat dan sukses selalu. Betul sekali. Itu Dan yang ini pasti. adalah satu lagi, kerja ini adalah kerja bareng dan Ya. tidak mungkin sukses hanya oleh kami sendiri Betul. atau dari Dinas Pariwisata. Kita berkolaborasi dengan institusi yang lainnya, Ya. baik sesama pemerintah kota provinsi Sumatera Selatan. Kita juga melibatkan keamanan, melibatkan dinas-dinas lain, termasuk